Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan dan diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita membahas tentang sebahagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam tidak mewariskan kepada umatnya ini dinar dan tidak pula dirham. Namun warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian dari ilmu tersebut, lalu dia telah mengambil bahagian yang banyak dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita sampai kepada hadis yang berapa? 134 sudah jauh. Dilewat 268 hadis yang ke-268. Iya. Sekarang ini atau sudah? Berarti sekarang masuk ke bab yang ke-134. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab mizah. Bab tentang bersenda gurau. Bahwa senda gurau memiliki hukum di dalam Islam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Terkadang beliau bersendagurau dengan para sahabatnya, akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Inni la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendagurau dengan para sahabatnya, namun beliau tetap menjaga kejujuran, berada di atas as-sidq. Sebab seseorang pada saat dia terbiasa berdusta pada ucapannya, berdusta pada saat dia bersendagurau, maka lama-kelamaan orang tidak akan percaya kepadanya, karena mereka menganggap bahwa ini hanya sendagurau saja. Paling-paling dia berdusta. Biasanya dia kalau bersendagurau berdusta, sehingga lama-kelamaan orang tidak percaya. Ya, yang menjadi permasalahan ketika seorang ini mendapatkan musibah, dia berteriak-teriak minta tolong, ya, orang menyangka bahwa dia sedang bermain-main, dia sedang bersendagurau, minta tolong rumahnya kebakaran atau ada yang meninggal. Mungkin saja orang tidak menghiraukan, kenapa? Oh, si fulan ma'ruf man aktsara min syai'in urifa bihi. Siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia dikenal dengan sesuatu yang sering dia lakukan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, ketika seorang bersendagurau diperbolehkan, silahkan, namun hendaknya jaga, pelihara kejujuran. Kadang-kadang sebagian kita tidak memperhatikan masalah ini, bercanda, bersendagurau, baik dengan anak kecil, dengan anaknya, atau dengan yang lain, atau dengan sesamanya, sebayanya. Dia tidak memperhatikan masalah kejujuran. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah, sangat penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." فما زال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian memelihara kejujuran. Kejujuran itu akan mengantarkan kepada ketaatan, dan ketaatan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan hendaknya senantiasa seorang itu jujur, dan dia senantiasa memelihara kejujurannya, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Dan jauhilah dusta, sebab kedustaan itu akan mengantarkan seorang pada perbuatan kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menggiring seorang pada neraka. Dan tidak ada seorang itu berdusta dan terus dia berada di atas kedustaannya, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta besar, sebagai kadzdzab. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku bagi setiap ucapan, baik seorang mengucapkannya dalam keadaan bersungguh-sungguh atau pada saat dia bersendagurau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa jujur. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu pada bab yang 118 dari kitab Shahihul Adabil Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi mawlahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul mizahi ma'as-sabi, atau babun al-mizahu ma'as-sabi, bab bercanda dengan anak kecil. Setelah disebutkan pada bab sebelumnya sendagurau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabatnya,
Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala lebih mengkhususkan lagi bahwa senda gurau bukan hanya diperbolehkan kepada orang yang sebaya, bahkan senda gurau kepada anak-anak pun diperbolehkan dengan tujuan untuk menghibur anak-anak, untuk membuat anak-anak itu senang, tidak bersikap kaku. Namun senda gurau yang sifatnya rahmat, kasih sayang kepada seorang anak, dan ini termasuk di antara akhlak di dalam Islam, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi anak-anak kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqan." Bukanlah termasuk dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami, dan tidak kasih sayang kepada anak kecil di antara kami, dan tidak mengenal haknya seorang alim. Maka rahmatus sighar, kasih sayang kepada anak kecil, termasuk di antara hal yang disyariatkan, yang dianjurkan di dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut para sahabatnya dengan ucapan beliau dan juga dengan perbuatan beliau. Maka di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menghibur seorang anak kecil dengan candaan ketika anak itu dalam keadaan sedih atau anak itu butuh dihibur, disebabkan karena ada sesuatu yang menimpa dia, maka dia dihibur dengan sesuatu yang menyenangkan dia, membuat dia gembira, membuat dia lupa dengan kesusahan yang dia alami. Maka ini termasuk di antara perkara yang disyariatkan, dan termasuk di antara hubungan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik seorang muslim, khairul muslim anfa'uhum, sebaik-baik seorang muslim adalah yang paling memberi manfaat. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhilu ala qalbika al-muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ketika engkau memasukkan perasaan gembira kepada seorang muslim, maka itu termasuk amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya umum, apakah kepada orang tua atau kepada orang sebaya atau bahkan kepada anak kecil pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan mereka secara menyeluruh. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, in kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhaliquna, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang beliau yukhaliquna, bergaul dengan kami, gaul dengan kami, dengan kami anak-anak. Sebab Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk anak-anak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Anas bin Malik menceritakan tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Anas bin Malik sangat mengetahui kepribadian Nabi, akhlak beliau, kemurahan hati yang beliau miliki. Sebab beliau senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sampai beliau meninggal. Selama 10 tahun beliau senantiasa memberikan pelayanannya kepada Rasulullah alaihi wasallam, sehingga beliau mengerti betul tentang akhlak Nabi alaihi wasallam, perangai beliau,
dan beliau menceritakan sebagian apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Khadamtu Rasulullah alaihi salatu wasallam mundu akhir sini." Aku telah melayani membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 10 tahun. Wa wallahi ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta hadha wa la qala li syai'in ma fa'altuhu alla fa'alta hadha. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu mengerjakan? Atau sesuatu yang aku tidak kerjakan, beliau mengatakan, kenapa engkau tidak mengerjakan yang itu? Ya, ini maksudnya dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pelayanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tidak pernah menghadik Anas bin Malik. Anas bin Malik yang keikhlasannya, ketulusannya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendapatkan berkah dari kebersamaan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebersamaan beliau bersama Rasulullah memberikan hasil buah, di mana beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kepribadian beliau, dari perangai beliau, dari sabda-sabda beliau, dan dari akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau bergaul dengan kami, hatta yaqula li akhin li saghir, sampai beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudaraku, yakni adikku yang kecil, ya, adik beliau seibu, ya, lain bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughayr. Wahai Abu Umair. Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan Abu Umair. Ma fa'ala an-Nughayr. Apa yang dilakukan oleh si An-Nughayr? An-Nughayr itu burung kecil, ya. Jadi sebagian para ahli bahasa mengatakan bahwa burung kecil ini paruhnya itu berwarna merah. Burung ini, entah burung apa disebut dalam bahasa kita. Nah, An-Nughayr itu bentuk pengecilan dari An-Naghr, ya, burung kecil. Ini adalah hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah hadis yang sangat ringkas sekali, menjelaskan tentang seorang anak kecil yang dia bermain dengan burungnya. Jadi dia memelihara burung, lalu kemudian burung kesayangannya ini mati, maka dia pun bersedih. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan bertemu dengan adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah alaihi wasallam ingin menghiburnya, ya. Maka beliau mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughayr. Wahai Abu Umair, apa sih yang dikerjakan oleh si burung kecil? Kok bisa dia mati? Nah, kalimat yang ringkas sekali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mereka mencela ahlul hadis karena meriwayatkan hadis ini. Mereka, kenapa kok ini ahlul hadis? Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saja. Sampai hal-hal yang tidak ada faedahnya mereka riwayatkan. Masa urusan ya Abu Umair ma fa'ala an-Nughayr juga mereka sebutkan dalam hadis. Artinya sesuatu yang mungkin diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spontanitas dan tidak ada faedah di dalamnya. Ya, kata mereka, kenapa ini ahlul hadis? Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya, urusan Nabi menghibur saja, maaf ya Abu Umair ma fa'ala an-Nughayr diriwayatkan. Nah, kata seorang alim yang bernama Ahmad bin Abi Ahmad Al-Abbas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mereka ini tidak tahu
bahwa di dalam hadis yang ringkas ini di dalam terkandung lebih dari 60 faedah. Lebih dari 60 faedah. Ringkas. Nah, tadi kalau seorang perhatikan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Rasulullah alaihi wasallam di antara kelebihan beliau mengatakan inna ma bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi memiliki bobot dan makna yang sangat besar, ya. Memiliki faedah yang sangat besar, yang sangat agung. Tentu bagi seorang memperhatikannya. Ya. Kita perhatikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah ringkas. Tapi coba kita mengambil faedah demi faedah dari ucapan beliau, kita dapat mengumpulkan sekian banyak faedah. Ya. Hubungannya dengan masalah akidah, masalah fikih hukum dan masalah akhlak, adab, kita bisa mengambil dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama salaf yang mereka hidup berdekatan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ucapan-ucapan mereka itu subhanallah ringkas, ya, pengaruh dari sabda Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat mereka ringkas tapi memiliki bobot yang sangat besar, yang sangat berat. Berbeda dengan ucapan orang-orang terbelakang. Kita membaca satu lembar ucapan mereka, sulit bagi kita untuk mencari apa faedah dari yang mereka sebutkan. Ya, sekedar cerita konyol, cerita yang tidak ada faedahnya, cerita yang tidak bermanfaat. Nah, ini orang-orang terbelakang. Ya, kadang mereka hendak membahas sesuatu dengan akal, ya, berdasarkan pemikiran mereka. Dibahas satu lembar, dua lembar, tiga lembar, kita sulit untuk mencari faedah apa yang kita ambil dari ucapan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan orang-orang terbelakang sedikit barokahnya. Berbeda dengan ucapan para ulama salaf, kalimat yang ringkas namun memiliki manfaat. Coba perhatikan kitab-kitab para ulama salaf ketika mereka menukilkan ucapan para ulama, seperti kitab Syiar Alamin Nubala misalnya, ya, atau kitab Tazkiratul Huffaz, atau kitab-kitab yang lain yang menyebutkan perkataan-perkataan hikmah dari para ulama salaf, kalimat-kalimat yang ringkas, subhanallah, namun sangat bermanfaat, berarti bagi orang yang memperhatikan. Dan begitu pula sabda Rasulullah SAW. Ya. Satu ucapan beliau memiliki makna yang sangat bermanfaat. Satu contoh saja hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis masyhur. Siapa riwayatnya? Siapa? Abu Hafs atau Umar? Sama aja. Umar bin Khattab, Abu Hafs. Nah, siapa yang meriwayatkan? Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Satu ini aja. Innamal a'malu binniyat. Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia bisa memasuki 70 cabang dalam ilmu fikih. Kalimat ini saja. Nah, sekian banyak permasalahan dalam hukum sangat berkaitan dengan hadis ini. Masalah niat. Ya, apa itu niat? Kemudian bagaimana cara seorang itu berniat? Kapan seorang dikatakan berniat? Apa saja yang termasuk pada niat? Lalu niat itu apa? Dan seterusnya, pembahasannya ya cukup panjang dari hadis ini. Nah, belum lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada anjurannya, tidak ada syariatnya dari kamu, maka itu tertolak. Kalimat yang ringkas, namun kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak sekali dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Termasuk pula di antara hadis ini, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughawi. Wahai Abu Umair, apa sih yang dikerjakan oleh si burung kecil? Nah, orang-orang yang tidak memahami fikih hadis, mereka menyangka bahwa apa ini hadis tidak ada faedahnya. Nah, padahal bagi mereka yang meneliti dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang keluar dari miskat an-nubuwah, dari
cahaya kenabian, maka dia akan melihat bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meskipun ringkas, namun memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita sebutkan beberapa faedah yang berkenaan tentang hadis ini. Di antara faedah hadis ini, diperbolehkan seorang itu bersendagurau bahkan dengan anak kecil. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini dengan tujuan untuk menghibur Abu Umair, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bergaul dengan siapa saja, mulai dari anak kecil sampai yang dewasa, sampai yang paling tua. Beliau menempatkan mereka pada tempat mereka masing-masing, pada kedudukan mereka masing-masing. Umirna an nunzila an-nasa manazilahum, kita diperintahkan untuk mendudukkan manusia itu pada kedudukan mereka. Kita mendudukkan seorang muslim pada kedudukannya, sebagaimana kita mendudukkan orang kafir, kedudukan dia sebagai orang kafir. Kita mendudukkan seorang tetangga, keadaan dia sebagai tetangga. Kita mendudukkan seorang kerabat, keadaan dia sebagai kerabat. Kita mendudukkan orang dewasa, keadaan dia sebagai orang dewasa. Anak kecil juga keadaan dia sebagai anak kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bermuamalah, bergaul dengan mereka seluruhnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, sehingga beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, agar kemudian manusia ini mereka mencontoh akhlak dan kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya memberi kunyah kepada seorang anak kecil dan kepada seorang yang tidak memiliki anak. Abu Umair ini anak kecil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya Abu Umair. Nah, beliau memanggilnya Abu Umair dan itu kunyah. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah dalam keadaan beliau waktu itu tidak punya anak dan tidak punya anak yang namanya Hurairah, karena Hurairah itu dari kecil kucing, ya, kucing kecil yang dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu senang dengan kucing. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengannya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, kunyah beliau Ummu Abdillah, dalam keadaan beliau tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Maka ini semua menunjukkan bahwa kunyah termasuk hal yang disyariatkan, dan tidak disyaratkan seorang memiliki kunyah dia diharuskan memiliki anak. Meskipun dia belum menikah, diperbolehkan baginya memiliki kunyah. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang kita baca ini. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya memelihara burung, ya, pelihara burung dalam sangkar, hukumnya diperbolehkan. Nah, jadi ini faedah khususnya bagi mereka yang senang burung. Nah, bahwa yang demikian diperbolehkan, tapi dengan syarat dia memeliharanya, memperhatikan makanannya, betul-betul memperhatikan, jangan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan di sangkar burung, tidak diberi makan, haram. Nah, udzibat imra'atun fi hirra, udzibat imra'atun fi hirra, la hiya at'amatha wa la hiya tad'uha ta'kulu min khashashil ardh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mengurung seekor kucing. Ketika dikurung, dia tidak beri makan, ya, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia lepaskan, ya, dibiarkan dia makan apa yang dia inginkan dari serangga-serangga yang semisalnya.
Nah, jadi yang terlarang adalah seorang memeliharanya lalu kemudian mengurungnya dan tidak memberi perhatian, ya, tidak memberikan haknya untuk hidup, makan, ya, dan seterusnya. Maka ini rahimahullah perlu diperhatikan bagi mereka yang memelihara hewan, pelihara ikan, maka dia harus bertanggung jawab pelihara makanannya. Nah, dia menempatkan ikan itu di kolam yang kecil. Nah, kalau tidak diberi makanan, dari mana dia makan? Beda kalau dia berada di sungai atau di laut, dia makan apa saja yang dia inginkan. Nah, demikian pula seorang yang memelihara kucing. Ya, kucing dikurung nggak? Kucing dikurung? Hah? Tidak ada. Yang benar, tidak ada kucing dikurung. Hah? Hah? Sebagian ada kan? Kucing yang dari luar itu. Kucing apa namanya itu? Hah? Ya itulah. Nah, anak nggak tahu namanya. Nah, itu biasanya jenisnya beda. Sehingga mereka betul memperhatikan, dijaga kesehatannya, nah, ya, dan yang semisalnya. Ini asal hukumnya diperbolehkan. Asal hukumnya diperbolehkan memelihara kucing. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama hukum memperjualbelikan kucing. Apa hukumnya? Yang pernah belajar tentang hukum jual beli ini, apa hukumnya jual beli kucing? Pak Dede, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Yang lain? Siapa ini? Kucing binatang buas. Berarti nggak boleh pelihara kucing karena binatang buas. Mainnya sama anak-anak buas. Kucing itu binatang paling jinak. Nah, buas itu yang kalau lihat mangsanya habis. Nah, punya siapa yang pernah lihat? Saya tidak di kalangan para ulama. Saya tidak mau khilaf kalau kucing itu bukan binatang buas. Belum pernah saya mendapatkan ucapan para ulama mengatakan kucing termasuk binatang buas. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adanya hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-dayyir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual kucing. Larang dari menjual kucing. Hadis ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Dan memang hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan tentang keabsahannya, kesahihannya. Ya. Sebagian para ulama, dan itu pendapat jumhur, mengatakan boleh memperjualbelikan kucing karena hadis ini hadis dhaif. Ya, termasuk di antara yang dikritik oleh para ulama Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika memasukkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Nah, sehingga kata mereka dibangun di atas kelemahan hadis ini, maka kembali pada hukum asal diperbolehkan perjualbelikan kucing. Namun sebagian mereka bertahan, ya, dan mereka tetap mengamalkan hadis ini dan mengatakan bahwa tidak diperbolehkan perjualbelikan kucing. Tidak sedikit para ulama yang melemahkan riwayat ini, Ibn Abdul Bar dan yang lainnya dari para ulama. Yang jelas perselisihannya dibangun di atas hadis ini. Ya. Akan tetapi untuk lebih selamatnya daripada bingung ini hadis benar sahih atau tidak, daripada bingung, nggak usah jual beli kucing. Ya. Cari pekerjaan yang lain. Nah, kalau ada kucing mau diberikan pada yang lain, berikan secara cuma-cumanya. Nah, daripada bingung memikirkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Jadi itu diperbolehkan. Nah,
Hanya saja di sana ada hewan-hewan yang perlu diperhatikan dalam hal pemeliharaan, seperti anjing. Tidak boleh dipelihara. Sekedar dipelihara tidak ada kemaslahatan, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk menjaga rumah dari pencurian atau yang semisalnya. Sekedar dipelihara. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sampai di antara mereka ada yang tidur dengan anjingnya. La haula wala quwwata illa billah. Orang-orang kafir terkenal dengan kejorokan, paling jorok. Nah, tidur sama anjing. Masyaallah, menyikapi anjingnya seperti keluarganya sendiri. Menyikapi anjingnya bahkan melebihi anaknya sendiri. Anaknya tidak pernah disuap, anjingnya disuap. Ini orang-orang kafir seperti ini. Maka ini masyaallah berlebihan. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar. Dan di dalam hadis ini juga para ulama menyebutkan di antara faedah hadis ini diperbolehkannya saja. Bolehnya saja. Saja itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia sajak gitu. Nah, perhatikan dalam ucapan Nabi SAW, kata beliau, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nubayr?" Air terakhir. Ya, itu namanya saja. Mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya itu mirip. Paham ya? Ya, seperti ucapan syair-syair. Pantun atau yang semisalnya, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Hanya saja para ulama mereka membenci kalau seorang terlalu memaksakan ucapannya untuk selalu dibuat seperti saja, seperti pada saat khutbah atau pada saat ceramah, selalu dibuat seperti saja. Ya, selalu dipaksakan. Namun kalau dengan mudah dia mengucapkannya, maka yang demikian tidak mengapa, dan itu banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di antaranya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menggali khandaq, ya, untuk persiapan menghadapi orang-orang musyrikin yang hendak menyerang kaum muslimin di Madinah dalam peristiwa perang Ahzab. Maka mereka menggali parit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Ya, dan pada saat mereka menggali, maka mereka pun mengucapkan bait-bait syair saja. Wallahi laula Allah mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Ya. Alaina. Wallahi laula Allah mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wa la tasaddaqna wa la sallaina. Dan kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan mengerjakan salat. Maka anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami. Dan hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Hanya saja sekali lagi bahwa para ulama mereka membenci terlalu memaksakan untuk menyusun kalimat-kalimat yang disampaikan pada saat ceramah atau khutbah dalam bentuk saja. Ya, terlalu dipaksakan, maka ini adalah suatu hal yang tidak dianjurkan. Nah, maka ini ma'asyarakat rahimakumullah, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlemah lembut kepada anak-anak. Lemah lembut kepada anak-anak, kepada Abu Umair dan pula kepada yang lain. Beliau berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Apalagi di antara mereka ada yang berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pelayanan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membalas kebaikan mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka beliau mendapatkan barakah dari kebersamaan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu, Allahumma akthir malahu wa auladahu fil umrah. Ya Allah, perbanyaklah
hartanya, harta Anas bin Malik. Dan perbanyaklah keturunannya. Dan panjangkan umurnya. Dan ketiga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun beliau panen kebunnya itu 2 kali. Di mana seluruh kaum muslimin mereka panen kebun mereka sekali setahun. Beliau sampai 2 kali. Nah, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki keturunan yang banyak. Banyak sekali. Ya, dari anak-anak beliau itu mencapai hitungan 100. Nah, dalam keadaan beliau masih hidup dan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Ada yang mengatakan bahwa beliau mencapai 1 abad. Ya, beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ada seorang anak kecil Yahudi. Anak Yahudi ini, ya, terkadang dia datang kepada Nabi, membantu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam berusaha untuk berbuat baik kepada anak kecil ini. Padahal dia anak orang Yahudi. Sampai suatu ketika anak Yahudi ini pun dalam keadaan sakit sekarang. Sehingga Rasulullah Alaihi Wasallam menyempatkan untuk mengunjungi anak tersebut. Beliau datang ke rumah anak ini. Ketika beliau datang dan beliau diizinkan untuk masuk, dalam keadaan sekarat anak ini di atas pembaringannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak ini, ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Di sampingnya ada orang tuanya, ayahnya. Ya, sehingga anak ini kelihatan bingung. Dia melihat Rasulullah, dia melihat ayahnya. Apakah dia harus mengucapkan kalimat ini? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati orang tuanya. Sampai ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Ati Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Akhirnya sebelum dia meninggal dia sempat mengatakan syahadah la ilaha illallah. Maka dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah orang Yahudi ini, kata beliau, alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walad minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Nah, kalau dia tidak mengucapkan, dia terancam dengan neraka jahanam. Oleh Alhamdulillah, lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersama dengan orang-orang kafir, bersama dengan ahlul kitab Yahudi. Ketika mereka tidak merangi kaum muslimin, ada perjanjian muahadah untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling bunuh-membunuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada mereka. Ya, maka tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa setiap orang kafir halal untuk ditumpahkan darahnya. Kalau seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membunuh semua orang Yahudi. Nah, maka ini ma'asyarakat rahmatullah, pemikiran Khawarij yang muncul di tengah-tengah kita, ya, menyikapi semua orang-orang kafir dengan sikap yang sama. Dan ini pemahaman yang batil. Ma'asyarakat ikhwan, mereka kadang-kadang menyebutkan dalil ayat-ayat dari kitab Allah, qatilul musyrikina kafah, katanya, bunuh orang-orang musyrik kafah semuanya. Ya. Lalu kemudian mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat ini dijadikan sebagai alasan untuk menghalalkan semua yang namanya orang kafir. Lalu di mana ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik bahkan kepada orang-orang kafir. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, bahkan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, Ummu Habibah, salah seorang istri
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika didatangi oleh ibunya masih dalam keadaan musyrikah. Nah, ibunya ini datang untuk bersilaturahmi dengan anaknya yang dalam keadaan muslimah. Maka orang Habibah ini pun datang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan hal ini kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia musyrikah. Apakah boleh saya bersilaturahmi dengannya? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Sili ummak." Hendaknya kamu tetap menyambung silaturahmi dengan Islam dalam keadaan musyrik. Dalam urusan dunia masih ada hubungan berbuat baik kepada orang tua. Maka hal-hal yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, pada saat kita melihat dalil, hendaknya kita melihat dalil dari seluruh arah, ya. Jangan sampai kita mengambil satu dalil lalu kemudian kita salah memahami dan menerapkan dalil tersebut, lalu kita tidak mengamalkan nas-nas yang lain yang datang dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini kawan yang saya jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan menambah ilmu kita serta memberi taufik kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.